Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Halfiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Bina Bangsa Get Sempena Aceh dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Amalia dan guru pamong Ibu Deti. Saya merupakan guru matematika di SMK Citra Nusantara Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja saya pada kelas 12 dengan materi kombinasi. Adapun modal pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media quizzes. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran matematika untuk hari ini ya. Nah, sebelum belajar kita doa dulu. Oke, dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Adelia Sri Nur Fauzia. Oke. Alfia. Amelia. Ame. Aulia. Sairunisa. David. Hadir. Diana. Berarti ada beberapa yang sakit ya? Mari kita doakan untuk yang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa kembali sekolah seperti biasa. Amin. Oke, yuk, belajar matematika. Udah siap belum? Iya. Oke, dipersiapkan dulu bukunya. Sudah? Oke, dipersiapkan buku LKS, buku paketnya, kemudian handphonenya. Karena kita belum memakai handphone, jadi handphonenya ditaruh dulu di dalam tas ya. Nanti kita akan gunakan di latihan individu. Oke, yuk, HP-nya taruh dulu ya. Sudah? Oke, sudah. Sekarang ada yang tahu nggak? Kita mau belajar apa hari ini? Hari ini kita mau belajar permutasi dan kombinasi. Tapi untuk khusus hari ini kita akan fokus ke kombinasi. Karena permutasi sudah di pelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita fokus ke pembelajaran di kombinasi. Karena ini udah siang ya, udah mau pelajaran terakhir. Kita tes fokus dulu. Sebenarnya kalian udah fokus belum sih buat belajar hari ini? Nah, ini ada gambar. Silahkan kalian lihat gambar mana yang berbeda. Yang mana tuh? Kenapa? Bedanya kenapa? Tangannya ke atas. Oke, masih fokus ya? Satu lagi. Ini kan gampang nih. Ada angka, kira-kira angka berapa yang ada di tanda tanya? Ayo coba. Kan ada 49, 64, 1, 9 tanda tanya. 36, 81, 25, 16. Kira-kira angka yang tanda tanya itu berapa?
Tetat. Salah. 8. Iya ditebak-tebakan sih jadinya. Ada polanya, coba dipikirkan polanya apa? Berapa? No, salah bukan? 4. 4 ya Bu. 4. Dari mana enggak 4? 9 dikali 4 36. 9 dikali 4 36. 9 setengahnya 4. Oke, Rangga dapatnya yang ditanya tuh 4 karena 9 kali 4 itu sama dengan 36. Kalau Ibnu Sama 4. Karena 9 dikali 4 itu 36. Oke. Yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak? Benar 4, tapi polanya salah. Oh. Jawabannya benar 4, tapi polanya salah. Iya, 9. Pangkat. Tepuk tangan buat Febi, Rangga, sama Ibnu. Oke. Nah, karena udah fokus, sudah mulai pemanasan, kita mulai belajar ya. Tadi kita mau belajar kombinasi. Karena kita belajar kombinasi, maka tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi kombinasi melalui masalah kontekstual dengan teliti. Ibu harap kalian bisa menentukan aturan kombinasi dengan tepat. Ibu harap kalian bisa menganalisis kombinasi melalui masalah kontekstual dengan terampil. Dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan menggunakan kombinasi dengan terampil. Jadi semoga setelah pembelajaran hari ini, semua tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan kalian bisa kuasai. Amin. Oke ya. Yang nungguin motivasi motivasi hari ini David apa tuh? Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu. Masya Allah. Masya Allah. Oh, ilmu itu lebih baik daripada kekayaan, karena kalau kekayaan kan harus dijaga, sedangkan ilmu bisa menjaga kita. Jadi dari sini kita tahu ya, ternyata ilmu itu lebih berharga daripada harta. Harta mau sebanyak apapun kalau tidak punya ilmu mengelolanya akan habis, mau sebanyak apapun itu. Makanya harus mau untuk memperbanyak ilmu. Jangan cuma di sekolah ya, ilmu bisa didapat di luar sekolah. Oke. Salah satu untuk memperbanyak ilmu kita belajar di sekolah. Amin. Oke. Nah, sebelum lanjut ke kombinasi, kita mengingat pelajaran sebelumnya dulu. Sebelumnya kita belajar permutasi. Ada yang masih ingat apa itu permutasi? Oke, Rifa udah nggak sabar. Apa Pak permutasi? Itu banyak cara untuk menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Dari Rifa, permutasi itu adalah banyak cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Oke, yang lain setuju nggak? Setuju. Oke, tepuk tangan buat Rifa. Makasih Rifa. Ada yang mau nambahin nggak? Apalagi yang kalian ingat tentang permutasi? Selain aturan untuk menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Apalagi yang kalian ingat tentang permutasi? Rumusnya ada yang masih ingat nggak? Saya Bu. Oke, Ibnu. Permutasi kurung buka n per r sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Oke, permutasi itu P n, R sama dengan N faktorial dibagi n dikurang r faktorial. N dikurang R faktorial. Betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan buat Ibnu. Nah, itu tadi tentang permutasi. Pertama, permutasi itu banyak cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi di permutasi urutannya sangat diperhatikan ya, di mana AB tidak sama dengan BA karena urutannya berbeda. Cara untuk mencari permutasi rumusnya P n, R sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Oke, itu permutasi. Nah, permutasi ini bisa kita gunakan untuk mencari rumus kombinasi nanti ya. Untuk mencari kombinasi, sebelumnya Ibu ada satu permasalahan tentang kombinasi. Silakan diamati. Nah, ini permasalahannya. Tentang di SMK Citra Nusantara,
akan mengirimkan 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan LKS, Lomba Kompetensi Siswa, untuk jurusan akuntansi. Terdapat 5 kandidat atau 5 siswa yang dapat dipilih untuk mewakili sekolah. Ada Rangga, ada Andre, ada David, ada Ibnu, ada Ilham. Kemudian Ilham itu sudah dipastikan untuk ikut lomba tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih 2 siswa yang akan menemani Ilham ikut LKS? Silakan diamati dulu masalahnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Soalnya? Soalnya mirip-mirip sama soal di permutasi. Kenapa harus menggunakan? Soalnya mirip-mirip sama permutasi. Kenapa harus menggunakan kombinasi? Oke. Sekarang Ibu tanya dulu. Tadi di permutasi. Permutasi itu urutannya diapain sih? Diperhatikan. Di permutasi urutan itu diperhatikan. Biasanya kalau di permutasi itu ada posisinya ya. Ada penempatan. Contoh misalkan ada 5 orang. Ada Rangga, Andre, David, Ibnu, dan Ilham. Kalau di permutasi, misalkan Ibu memilih 2 orang sebagai ketua dan sebagai wakil. Misalkan kita akan menyusun pilihan yang bisa kita pilih. Pilihan yang pertama, yang jadi ketua itu misalkan Rangga. Kok ketawa sih? Kok mustahil? Siapa tahu kan nanti jadi ketua partai. Yang jadi ketua Rangga, yang jadi wakilnya misalkan Mas siapa? David. Nggak boleh gitu. Oke, contohnya. Nah ya, misalkan yang jadi ketua Rangga, yang jadi wakilnya David, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita balik nih urutannya. Yang jadi ketua itu David, yang jadi wakil itu Rangga. Sekarang Ibu tanya, pilihan pertama dan kedua itu sebenarnya mirip, sama tidak pilihannya? Kenapa berbeda? Posisinya ya, karena yang satu wakil itu yang membedakan. Nah, karena posisinya berbeda, yang satu ketua, yang satu wakil. Kalau misalkan yang pertama yang jadi ketua itu Rangga, otomatis Rangga bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua. Sedangkan di yang kedua, pilihan kedua, yang jadi ketua adalah David. Artinya yang melaksanakan tugas-tugas ketua itu adalah David. Ini permutasi. Sedangkan kalau di sini ada posisinya tidak? Tidak ada kan? Dia hanya bilang cara memilih 2 siswa yang akan menemani Ilham. Contohnya, kalau yang menemani Ilham 2 orang itu nggak ada di pilihan. Jadi Aura sama Sansa. Nggak ada di pilihan. Misalkan yang menemani Ilham, pilihan pertamanya Rangga sama David akan pergi ke lomba LKS menemani Ilham. Pilihan yang keduanya David sama Rangga. Sekarang sama nggak? Sama. Kenapa kok bisa sama? Oh, karena tidak ada posisinya. Jadi ini adalah ini kenapa tidak bisa pakai permutasi, harus pakai kombinasi, karena ketika ada 2 pilihan dengan hanya berbeda urutan, itu akan sama saja artinya. Maknanya akan sama. Apa? Yang menemani Ilham, dua-duanya Rangga sama David. Mau Rangga duluan atau David di urutan pertama, tetap yang menemani Ilham mereka berdua kan ya? Makanya tidak bisa pakai permutasi, harus pakai kombinasi. Di kombinasi sama kayak permutasi, ada N dan ada R. N itu banyaknya pilihan ya, kalau R itu yang akan kita susun, unsur yang akan kita susun. Sekarang Ibu tanya, N-nya berapa? 5. Dari mana tuh 5? Oke, N-nya 5. Kalau R-nya? 2. Siapa aja 2? Kenapa 2? Kan 2. Oke, 2 apa 3? 2. Ini konteksnya yang dicatat 2 siswa ya. Berarti kalau yang satu itu udah 2. Otomatis N-nya itu 4, R-nya 2 dong. Tadi katanya N-nya 5. Enggak, katanya kamu udah 2 kan? Oke. Jadi N-nya 5 apa 4?
4. Iya, N-nya itu 4. Kenapa 4? Karena Ilham sudah pasti ikut. Gitu, dan R-nya itu adalah 2, bukan lagi 3 ya? Iya, R-nya itu 2. Kenapa? Karena tadi kan yang 1 sudah Ilham, tinggal 2 kandidat. Oke, jadi sudah mulai terbayang ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk permasalahan ini tenang, kita akan selesaikan dengan berkelompok. Ibu sudah membagi kelompoknya. Alhamdulillah. Nah, ini dia kelompoknya. Kelompok pertama ada Puspa, Rifa, Adel, Najwa, Rahmat, sama Vita. Kelompok 2, di kelompok 2 ada Aura, Erlina, Ais, Herunisa, Nadifa, Andre, Melisa. Ada kelompok 3 sampai di kelompok terakhir, kelompok 6 ada David, Aulia, Farah, Amel, Nur Hatimah, Dwi Aulia, dan Zahra. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah duduk, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, untuk LKPD ini silahkan kalian isi dulu identitasnya. Di dalam LKPD itu ada 2 masalah. Silahkan diamati terlebih dahulu. Kemudian untuk menyelesaikannya ikuti langkah-langkah di LKPD. Jadi kalau ngerjain LKPD, selesaikan sesuai langkah-langkahnya dulu ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tanya pada Ibu. Ingat, untuk pengerjaan LKPD harus berkelompok, harus diskusi, semuanya harus aktif ya, harus ikut aktif mengerjakan LKPD-nya. Jadi jangan pasif. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Untuk yang aktivitas 2 itu dilihat ya, ditentukan mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Dipersiapkan, nanti Ibu akan meminta 2 kelompok untuk presentasi ya. Tiga guru kan, nanti kita mau nyusun 2 nih, kemungkinan apa aja? CB, AB, BA, BC, CB, CA, AC. Ya kan? Nah, sekarang kalau ini dari 4 kan? 1, 2, 3, 4. Tapi mau dibikinnya 2. Apa aja yang mungkin? AD, Gitu. Kebayang ya? Jadi kalian tuh dapat rumus kombinasi dari rumus permutasi. Gitu. Oh, ini juga benar. Ini atasnya 4, ini 4, ini kurang 2. Iya kan, ini yang di atas itu kan rumus permutasi. Oh, Ini tuh rumus permutasi kan? I see. Ya. Pertama sih B. Kira-kira urutan yang pertama sama yang kedua beda makna apa enggak? Beda. Kalau berbeda permutasi kombinasi. Nice. Yeah. Nah, kayak tadi kan kalau misalkan kita tukar urutannya, beda makna, beda arti, maka dia permutasi karena urutannya diperhatikan.
Baik, sudah semua? LKPD-nya sudah selesai semua? Baik, seperti biasa, waktunya kita presentasi. Kelompok mana nih yang mau presentasi? Yang mau menunjukkan? Siapa nih yang mau? Kelompok 4, kelompok 6 yang mau presentasi? Oke, kelompok 4 yang mau presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada di LKPD, yaitu permasalahan 1 ya. Di LKPD itu yang ditanyakan itu kan ini soalnya ya, siswa yang mengikuti lomba LKS untuk menemani Ilham. Jumlah siswa yang akan menemani Ilham dalam lomba itu ada 2 siswa. Jumlah siswa yang dapat dipilih ada 4 orang, yaitu bisa Rangga, Andre, David, atau Ibnu. Apa saja yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Yang ditanyakan adalah tentukan 2 siswa yang mungkin dapat dipilih guru untuk mewakili sekolah menemani Ilham. Jika menggunakan aturan permutasi, maka susunan 2 dari 4 yang mungkin adalah ini menggunakan inisial ya. R ini untuk Rangga, A untuk Andre, D untuk David, dan I untuk Ibnu. Nah, ini susunan yang bisa saya akhiri. Kalau di sini karena dalam kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka AB dianggap sama dengan BA. Jadi RA sama dengan AR, AD sama dengan DA, DI sama dengan ID. Siapa yang mungkin dapat dipilih guru untuk mendampingi Ilham? Jadi siapa saja yang akan mendampingi Ilham bisa itu RA, AD, DI, RD, AI, RI. Langsung aja ke rumus kombinasinya ya. Dengan demikian, banyak kesusunan kombinasi 2 dari 4 dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. C itu dari kombinasi 4,2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Tinggal dikaliin 2 kali 3 sama dengan 6. Menurut kelompok kami, permutasi dengan kombinasi itu berbeda karena permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan yang dipilih. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, baik. Ini jadi berapa banyak susunan yang dapat kita pilih untuk menemani Ilham? Ada 6 ya. Ada 6 susunan. Oke, kemudian tadi alasan kalian apakah permutasi dan kombinasi itu sama? Berbeda. Berbeda. Alasannya? Karena kalau di permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan di kombinasi itu tidak memperhatikan urutan dan rumusnya juga berbeda. Oke, dan rumusnya juga berbeda karena perbedaan di memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan urutan. Baik, ada kelompok yang berbeda atau mau menanggapi? Sama. Rifa, kelompok 1. Yang apa sih? Yang pertama itu loh, yang permutasi. Itu tuh aku nulisnya 6, kalau di situ 12 kenapa? Yang di urutan pertama. Urutan pertama. Oke. Itu karena pakai permutasi ya. Balik lagi kayak tadi, permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi RA sama AR itu berarti beda. Nah, kita tulis aja satu-satu. Jadi semuanya ditulis. Iya benar. Jadi ada 12 bukan 6. Beda lagi dengan kombinasi. Oke, sama-sama. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Ada nggak yang tadi yang 6? Sama kayak kelompok 1? Tapi bisa dibedakan ini Bu, jika menggunakan aturan permutasi. Jika menggunakan aturan permutasi. Oke. Oke, kelompok 2 ya? Kelompok 5. Kelompok 5 sama seperti kelompok 1 ada 6. Urutannya ada 6 di awal. Oke, baik. Ini Ibu konfirmasi ya, Ibu evaluasi tadi pertanyaan yang tadi. Di urutan yang pertama ada yang 12, ada yang 6. Sekarang kita lihat di LKPD kalian. Dia diminta untuk mengurutkan dengan aturan apa? Permutasi apa kombinasi? Dengan aturan permutasi. Oke ya, di aturan permutasi itu urutannya diperhatikan tidak? Urutannya diperhatikan. Beda urutan pertama dan kedua saja itu pasti berbeda. Oleh karena itu, dengan aturan permutasi RA dan AR itu berbeda. Karena apa? Urutannya berbeda ya. Betul. Kalau RA urutan yang pertama R dulu. R dulu. Kalau di AR urutan pertamanya siapa? A dulu. A. Dia berbeda. Oleh karena itu dia ada 12. Dengan permutasi ada 12, dengan kombinasi ada 6. Karena yang hurufnya sama itu dianggap satu pilihan. RA dan AR ya sama-sama A dan R, gitu kan ya? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk yang 12. Oke, itu masalah yang pertama. Sekarang yang kedua, siapa yang mau
maju. Kelompok berapa yang mau maju? Sebagai lelaki yang sejati saya. Oke, sebagai lelaki yang sejati. Tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan masalah aktivitas 2. Dari yang sini konsep kita itu yaitu konsep apa yang kalian pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita pakai itu di kombinasi. Mengapa kita memakai kombinasi? Karena soal di atas tidak memperhatikan urutan yang diketahui di soal. Yang kita dapatin n-nya sama dengan 5. Kenapa n sama dengan 5? Yang ditotalin 5 buah yang di atas. R-nya itu 3. Kenapa 3? Karena setiap minuman terdiri dari 3 buah yang dimilikinya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan dari soal di atas, mengkombinasikan satu minuman dari 3 buah yang dimilikinya. Menyelesaikan masalahnya, kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu C dalam buka kurung N per R tutup kurung sama dengan N faktorial per N min N faktorial R faktorial. Hasilnya? Yaitu 10. Oke, sudah? Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, Rangga, ini pakai konsep apa? Kombinasi. Kombinasi, alasannya apa? Karena pertama di soal ada, benar nggak? Iya. Ada kata-kata Kedua, kombinasi. karena tidak memerhatikan urutan. Jadi waktu itu bisa kiwi, strawberry, lemon, atau enggak lemon, strawberry, kiwi. Sama? Ya, Oke, berapa banyak susunan yang bisa dikembangkan? 10. Ada 10. Baik. Di kelompok lain ada yang berbeda atau ada yang mau ditanggapi, ditanyakan? Sama. Oke. Jadi yang lain alasannya apa? Kelompok 1 alasannya apa? Itu bisa mencampur beberapa macam buah yang tersedia tanpa memperhatikan urutannya. Kelompok 5? Alasannya karena mau yang dimasukin duluan jeruk terus blueberry terus lemon, atau mau lemon duluan baru blueberry atau jeruk, itu rasanya akan sama saja karena tidak memperhatikan urutannya. Oke, karena mau siapapun yang duluan itu akan sama gitu. Kalian rata-rata sudah benar kenapa konsepnya memakai kombinasi, tapi yang dari banyak pilihan itu yang paling benar alasannya adalah kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, baik ya. Kita lihat masalah yang kedua, kita menggunakan konsep kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena urutannya tidak diperhatikan. Hanya yang dimaksud dengan urutan tidak diperhatikan itu artinya seperti yang kelompok 5 bilang, urutannya itu ketika kita balik itu artinya akan sama. Contoh, 3 buah yang kita buat di infus water itu kita pakai jeruk, strawberry, sama kiwi. Ini istilahnya ini resep yang pertama. Resep yang kedua, Wati membuatnya dari kiwi, jeruk, dan strawberry. Sekarang Ibu tanya, infus water yang memakai buah di pilihan pertama sama di pilihan kedua sama tidak? Sama ya, artinya urutannya jeruk duluan ataupun kiwi duluan. Jika kita memakai buah jeruk, strawberry, dan kiwi, itu isi di dalam infus waternya itu akan tetap sama. Sama-sama 3 buah itu kan? Buah kiwi, strawberry, sama jeruk. Siapapun duluan yang dimasukkan ke dalam infus waternya, makanya kita menggunakan kombinasi. Perbedaannya apa? Yang pertama di permutasi lambangnya pakai apa? P. Lambangnya P. Kalau kombinasi lambangnya apa? C. Lambangnya C. Yang kedua urutannya di permutasi diperhatikan urutannya, kalau di kombinasi tidak diperhatikan. Nah, ini perbedaan paling utama di permutasi sama kombinasi. Di permutasi memperhatikan urutan sehingga AB berbeda dengan BA, tadi ya RA dan AR itu beda. Tapi kalau di kombinasi urutannya tidak diperhatikan sehingga AB sama dengan BA. Terakhir rumusnya, kalau rumus permutasi apa?
P sama dengan N kurang N faktorial. oke. Kalau kombinasi ada. Apa kalau kombinasi? Kombinasi itu N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini untuk perbedaan di permutasi dan kombinasi. Soal permutasi dan kombinasi itu hampir sama. Bagaimana cara membedakannya? Jadi ketika kita bertemu soal, kita harus membayangkan, melogikakan. Kira-kira jika urutannya kita balik atau kita rubah, merubah makna atau tidak? Kalau misalkan ketika urutannya kita rubah, itu maknanya juga berbeda atau artinya juga berbeda, maka dia adalah permutasi. Tapi ketika misalkan urutannya sudah dibalik, Bu, udah dibulak-balik nih, tapi artinya sama saja, berarti dia permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Jadi ketika bertemu soal, dilogikakan dulu, dibayangkan dulu, ya urutannya kalau misalkan ketika dirubah dia berbeda atau tidak. Satu lagi ciri-cirinya, ciri-ciri soal permutasi biasanya ada apa? Ada posisi dan penempatan. Tapi kalau di kombinasi tidak ada posisi dan penempatan ya. Pada kelas meeting kali ini diadakan pertandingan badminton tunggal putri antar kelas. Pesertanya yang mendaftar itu ada 12 AK, AP1, AP2, AP3, MM2 dan TKJ 3. Panitia akan menyusun daftar pertandingan pada babak pertama. Misalkan babak pertama itu siapa nih yang bertanding? Berapa banyak susunan pertandingan yang dapat dibuat panitia pada babak pertama? Nah, panitia itu mau nyusun nih di babak pertama siapa aja yang main, permutasi atau kombinasi? Yang kombinasi? Yang permutasi? Oke, Rangga, kenapa permutasi? Karena kalau bisa 12 angka 1 lawan AP1 nggak mungkin bisa 2. Oh iya. Jadi permutasi kombinasi nggak? Coba nanti kita lihat. Yang kombinasi alasannya karena apa? 12 angka lawan AP1 sama aja kayak AP1 lawan 12 angka. Ah, betul. Tepuk tangan. Tapi kita cek dulu nih. Kombinasi. Yang terakhir, 10 siswa akan dipilih 2 siswa untuk lomba matematika dan lomba bahasa. Berapa banyak memilih kedua? Kenapa? Ada spesifikasinya, yang satu lomba matematika, yang satu lomba bahasa Indonesia, berarti berbeda dong. Kita cek dulu. Ya, permutasi ya. Kenapa? Karena ada penempatannya ya. Jadi sudah mulai lumayan terbayang ya. Kapan dia menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Oke, baik. Latihan individu. Yuk. Kita sudah latihan tadi, juga sudah latihan untuk membedakan soal permutasi dan kombinasi. Sekarang kita latihan individu. Boleh dikeluarkan handphonenya. Baik, untuk latihan individu kali ini kita memakai Quizzes. Sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah semua, kita lihat siapa yang dapat peringkat 1, 2, dan 3. Peringkat 1 diraih oleh Alfia Saputri. Peringkat 2 itu diraih oleh Ara. Oh, Farah. Oh, Farah. Tepuk tangan buat Farah.
Amalia Dwi Cantika. Oh. Oke, peringkat 1, 2, dan 3 boleh maju. Peringkat 1 siapa tadi? Alvia, mana Alvia? Bukan lagi. Semangat Alvia, selamat ya. Tepuk tangan dong. Farah, mana Farah? Cok jahat. Ara, selamat. Selamat, tepuk tangan atuh. 3 Alvia. Selamat ya, tepuk tangan. Tepuk tangan buat peringkat 1, 2, dan 3. Tepuk tangannya. Oke, yang lain semangat lagi ya supaya kedepannya bisa dapat peringkat juga. Sekarang nominasi kelompok terbaik yang paling kompak dan paling bagus. Kira-kira siapa yang dapat? Kira-kira siapa yang dapat kelompok terbaik? Kelompok jeng. Kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selamat ya. Iya, terima kasih. Di akhir pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oke, Ibnu menyimpulkan, silakan. Iya, boleh. Untuk permutasi itu kita bisa tahu nih urutannya itu harus diperhatikan, sedangkan kombinasi itu tidak perlu diperhatikan. Dan lambang rumusnya juga beda. Untuk permutasi yaitu lambang permutasi P, sedangkan kombinasi itu C. Sedangkan untuk rumusnya juga berbeda. Kalau di permutasi itu hanya n faktorial per n dikurang n faktorial, sedangkan untuk kombinasi n faktorial per n dikurang faktorial dikali lagi r faktorial. Oke, itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dari kombinasi tadi kita udah belajar ya, kombinasi, perbedaan kombinasi dan permutasi. Permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kemudian rumus kombinasi itu ada n faktorial per r faktorial kali n min r faktorial. Oke, baik, itu kesimpulannya. Kemudian tugas. Ya, silakan dibuka LKS-nya. Tugasnya itu yang pertama LKS halaman 51, latihan mandiri nomor 1 sampai 5. LKS halaman 54 nomor 1 dan 2 bagian C. Tugas ini silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Dikerjakan. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Di modul yang ini. Bagaimana perasaan kalian belajar di pembelajaran kali ini? Seru. Apa yang bikin seru? Dapat hadiahnya. Oke. Terus gimana pengalamannya pakai quizzes? Ya, itu tuh tadi salah pencet. Deg-degan. Enakin banget tuh lagi kami. Padahal saya coret ya, Bu. Ini psikologi aja udah salah. Salah pencet, jempolnya kegedean ya. Oke, baik. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ibu mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, pantun apa tuh? Cakep. Belum. Kalau jalan menginjak bumi, Cakep. kalau terbang menginjak awan. Cakep. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Oke,